Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar agama Katolik ya. Kita belajar pelajaran 17 tanda salib. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semua sehat, semangat dan sehat selalu. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama memahami arti membuat tanda salib. Yang kedua, memuliakan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Dan yang ketiga, mengenang Yesus yang wafat di salib untuk menebus dosa manusia. Anak-anak, tanda salib itu tanda iman kita. Marilah kita awali pelajaran kita dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau rela menderita dan wafat di kayu salib untuk menebus dosa semua orang. Terima kasih Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, mari kita bernyanyi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itulah penanda iman kita. Sebelum berdoa dan sesudah berdoa, ku buat tanda salib selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itulah penanda iman kita. Sebelum berdoa dan sesudah berdoa, ku buat tanda salib selalu. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?"
Namun mereka makin keras berteriak. Salibkanlah dia! Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, Salam, hai Raja orang Yahudi. pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Cara membuat tanda salib, ya. Untuk membuat tanda salib harus dilakukan dengan hormat dan sepenuh hati dengan memakai 5 jari disatukan. Letakkan di dahi, kemudian di perut yang panjang,
kemudian di depan pundak kiri dan kanan. Ya, kita ulangi. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Atau juga bisa membuat tanda salib dengan menyebutkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi anak-anak, mana yang lebih cocok untuk membuat tanda salib? Yang terpenting kita lakukan dengan sepenuh hati untuk menghormati Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Anak-anak yang terkasih, untuk membuat tanda salib berarti kita mengakui dan memuliakan Allah Tritunggal Maha Kudus, yaitu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Inilah tanda iman orang Katolik. Tanda salib juga berarti kita mengenang dan cinta Yesus yang wafat di salib untuk menebus dosa manusia, yaitu dosa kita. Marilah kita renungkan bersama. Pernahkah aku membantu teman yang menderita? Dan untuk diingat, anak-anak, adalah Yesus rela wafat di salib karena mencintai kita. Sebagai rangkuman dalam pembelajaran ini, yaitu yang pertama, orang Katolik membuka dan menutup doa dengan tanda salib. Yang kedua, membuat tanda salib berarti memuliakan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang ketiga, membuat tanda salib berarti mengenang Yesus yang wafat di salib. Membuat tanda salib harus dengan hormat dan sopan. Hormat pada cinta dan pengorbanan Yesus bagi kita. Jadi anak-anak, ini tanda iman Katolik. Mari kita membuat tanda salib dengan sepenuh hati. Dan mari kita tutup pelajaran hari ini. Kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau wafat di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Bantulah kami untuk selalu berdoa dan menghormati salib-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk tugas agama, yaitu anak-anak mengerjakan latihan soal penilaian harian 17, halaman 45 sampai halaman 46. Soal tidak perlu ditulis, jawaban ditulis di buku tugas agama. Itu untuk KD 3.7. Untuk KD 4.7, anak-anak mewarnai gambar halaman 44. Diwarnai di situ, kemudian difoto, dikirimkan ke nomor WA Ibu Guru. Demikianlah tugas hari ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Semoga sukses selalu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dadah.